Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kandadata semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kandadata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kandadata akan kembali menghadirkan video-video bermanfaat. Kali ini video yang akan disampaikan adalah mengenai cara uji stasionaritas data time series menggunakan eViews. Bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan penelitian menggunakan data time series, ini adalah waktu yang tepat untuk kita membahas bersama mengenai uji stasionaritas. Mengapa kita perlu melakukan uji stasionaritas? Ini merupakan persyaratan ya ketika kita akan melakukan uji stasionaritas. Data itu harus stasioner ya. Kalau tidak stasioner, kita bisa melakukan first difference atau second difference ya, supaya nanti datanya menjadi stasioner, baru kita lakukan analisis lebih lanjut. Jika data tidak stasioner kita paksakan dianalisis, maka akan bisa menimbulkan yang namanya spurious regression ya. Makanya kita menghindari itu. Langsung saja saya akan mencoba membuka aplikasi dari eViews. Saya di sini menggunakan aplikasi eViews 9 ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Baik, sebelum kita mulai melakukan tutorial, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman Sobat Kandadata bisa like, subscribe, and share video ini. Pertama, kita perlu memunculkan data atau mengopen data. Jadi di sini untuk data yang akan saya uji stasionaritasnya, saya sudah input ke dalam aplikasi familiar yang lain, yaitu Microsoft Excel. Saya sudah simpan file tersebut. Jadi caranya kita klik file, kemudian kita klik open. Nah, karena saya di sini menggunakan aplikasi lain, maka kita mengklik foreign data as work file ya. Setelah kita klik foreign data as work file, maka akan dihadapkan pada pilihan ya. Jika ini tidak muncul, mungkin tertutup ya di tampilan share screen-nya. Jadi kita langsung saja dicari Excel-nya. Nah, setelah kita cari Excel-nya, kemudian kita klik open. Ya, setelah klik open nanti akan muncul hal seperti ini ya. Jadi predefined range-nya dari sheet 1 ya. Kita bisa memilih dari sheet mana, kita dari sheet 1 sampai sheet selanjutnya. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita abaikan yang lain, klik next. Kemudian baru setelah ada hasilnya, nah ini data-data dari Excel ya, kita lihat ya. Jadi ada variabel Y, X1, X2, dan X3, di mana ini adalah data time series per semester ya, atau per 6 bulan sekali. Jadi data per 6 bulan sekali, ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan muncul ya, ada variabel-variabelnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana caranya ketika kita ingin mengetahui apakah stasioner atau tidak ya. Kita bisa mengklik view ya. Kita lihat dulu yang mana datanya. Misalkan kita untuk yang Y ya. Untuk variabel Y apakah stasioner atau tidak, kita klik 2 kali. Kita besarkan. Nah, untuk variabel-variabel ini sebagai contoh saja ya. Sebaiknya nanti disesuaikan dengan data yang Sobat Kandadata punya. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan, jadi datanya cukup sedikit saja. Nah, caranya bagaimana? Kita ingin melihat dari data ini apakah stasioner atau tidak. Kita bisa lihat dari view ya. View, kemudian kita pertama bisa lihat dari grafnya dulu ya, atau grafiknya. Lihat dari grafik. Kita klik, kemudian nanti akan muncul dari grafiknya seperti apa. Nah, di sini ada pilihannya, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita muncul ada grafiknya. Untuk yang Y, ya, di sini kita lihat grafiknya ini menunjukkan tren ya.
tren cenderungnya adalah naik ya ke atas ya. Ini menunjukkan tren di sini. Kemudian dari rata-ratanya ini semakin apa namanya ya, tidak stasioner pada rata-rata ya. Jadi ini membentuk tren. Nah, bagaimana caranya kita ingin melihat hal yang tepatnya? Kita bisa menggunakan unit root test ya. Caranya bagaimana? Kita klik view lagi, kemudian kita pilih unit root test. Nah, nanti akan muncul pilihannya. Di sini ada pilihan ya, bermacam-macam. Di sini saya akan menggunakan ADF ya, Augmented Dickey Fuller. Ya, saya akan menggunakan ADF Augmented Dickey Fuller. Ini test for unit root in level. Jadi level itu adalah data awal ya, data observasi yang sebenarnya. Kemudian include in test equation adalah intercept. Jangan lupa diaktifkan. Kemudian untuk length-nya, automatic selection-nya adalah swatch info criterion ya. Maksimum length-nya kita bisa tentukan berapa, terserah kita sesuaikan dengan teori tentunya ya. Silakan baca buku-buku rujukannya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada muncul hasil analisisnya. Bagaimana cara membacanya? Kita langsung lihat dari hasil tes statistiknya. Tes statistik dari Augmented Dickey Fuller Test Statistik ya. Ini adalah 0,186.387 dengan probabilitasnya adalah 0,9629. Artinya ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya ini berarti tidak stasioner ya datanya. Kita bisa melihat bahwa tadi dari grafiknya pun kita lihat membentuk tren, membentuk pola ya, didukung juga dengan hasil unit root test-nya dari ADF atau Augmented Dickey Fuller-nya ini adalah tidak signifikan. Berarti artinya ini adalah tidak stasioner. Dan bagaimana cara untuk menguji stasionaritasnya? Nah, caranya kita bisa menggunakan data first difference ya. Kita coba first difference terlebih dahulu. Apa itu first difference? First difference adalah delta ya, delta dari variabel misalkan YI dikurangi YI min 1 ya, atau atau periode sebelumnya ya. Kalau menggunakan semester berarti output semester saat ini dikurangi dengan output semester sebelumnya ya. Jadi ini untuk yang variabel Y ya. Kita lihat caranya view, kemudian unit root test. Nah, kemudian bedanya kita menggunakan first difference. Kita aktifkan yang first difference, kemudian kita klik OK. Apa yang terjadi dengan first difference? Kita lihat dari hasil Augmented Dickey Fuller Test, di sini probabilitasnya adalah sudah 0,0009. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Artinya bahwa datanya adalah sudah stasioner. Jadi untuk data Y ini adalah stasioner pada first difference. Nah, silakan dari variabel Y, X1, X2, X3 tadi, semuanya dilakukan unit root test. Mana yang stasioner dan mana yang tidak. Nah, ini akan menjadi keputusan bagaimana kita cara melakukan analisisnya. Nah, silakan lengkapi dengan membaca buku-buku teori atau buku-buku rujukan yang membahas mengenai tema terkait ini. Ya, demikian cara mudah melakukan uji stasionaritas data menggunakan eViews ya. Ini sangat membantu kita untuk data-data time series ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan update pemberitaan video-video terbaru, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Silakan juga like and share pada teman-teman Anda yang membutuhkan. Demikian, pamit dahulu. Sampai jumpa di video kandidat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.